Salam Nusantara. Beberapa kawan bertanya kepada kami bagaimana keluar dari seluruh kemelut dalam berbangsa dan bernegara, terutama saat semua orang melakukan keinginan untuk korupsi, semua orang melakukan amoralisme, semua orang ingin merampok harta. Ada banyak jawaban, tetapi kami telah memilih untuk menarik diri dari seluruh hiruk-pikuk politik ekonomi untuk mendesain sebuah universitas. Atau jawaban sederhananya adalah kita harus menempatkan pendidikan sebagai cara di dalam menghadapi apa yang disebut dengan amoralisme berbangsa dan bernegara. Sebab sumber-sumber kepemimpinan kita yang paling utama berasal dari pendidikan. Sumber-sumber kepemimpinan kita, sumber-sumber birokrasi kita, sumber-sumber partai politik kita, sumber-sumber mereka yang menjadi aparatur sipil negara adalah berasal dari pendidikan. Karena itu sumbernya harus dibersihkan. Karena itu sumbernya harus dicarikan ideologi yang benar. Karena itu sumbernya harus didesain sebagai sumber dari salah sumber yang mencetak agensi Pancasilais yang berbakti kepada bangsa dan negara sekaligus menjunjung tinggi konstitusi. Karena itu maka kami dan teman-teman membayangkan akan membuat satu universitas besar bertema Nusantara. Mengapa bertema Nusantara? Karena Indonesia merupakan satu peradaban yang terdiri dari darat, laut dan udara menyatu untuk menyiarkan kepada bangsa dan peradaban lain. Disinilah tumbuh nilai-nilai yang berbasis pada 5 dasar statis dan 4 dasar dinamis. 5 dasar statis itu adalah berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, bermusyawarah dan berkeadilan, yang terkoneksi dengan 4 dinamis. 4 dasar dinamis itu adalah melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, sekaligus menertibkan. Maka bayangan kami, Universitas Nusantara itu menyadari sejarah masa lalunya, yaitu sejarah tentang rempah. Jika bangsa Amerika memiliki Orientalism Road, bangsa Cina memiliki Silk Road, ternyata bangsa ini, negara ini, peradaban ini pernah memiliki satu jalan panjang yang disebut dengan jalur rempah, atau jalur-jalur yang nanti kemudian membentuk satu equilibrium baru bernama pengobatan herbal. Jadi kita harus tahu bahwa kolonialisme itu datang ke Indonesia dulu dalam rangka rempah. Karena itu mestinya kita harus merevitalisasi rempah sebagai peradaban kita. Tanpa itu kita tidak memiliki sejarah masa lalu sekaligus lompatan ke masa depan. Maka di Universitas Nusantara ini yang akan kita bayangkan menjadi benchmark dari universitas tersebut adalah Fakultas Kedokteran Herbal berbasis rempah. Sesuatu yang kita punya tapi lama ditinggalkan, sehingga kedokteran kita, fakultas kedokteran kita hanya berbasis pada kimia. Tentu saja ada banyak negatifnya, karena itu alternatifnya adalah basis kedokteran pada herbal. Yang kedua, kita harus mengembangkan apa yang disebut dengan fakultas kejeniusan. Begitu banyak di masa lalu pengetahuan kita tentang pengolahan A, B, C, dan seterusnya. Begitu banyak masa lalu kita memiliki kemampuan teknologi untuk mendirikan rumah ibadah seperti candi yang tiba-tiba lenyap tak berbekas. Itu perlu diselidiki, dikembangkan, dan dijadikan satu fakultas sendiri yang disebut dengan fakultas kejeniusan. Pada saat yang sama, kita juga hidup dalam sebuah epicentrum kemaritiman, epicentrum kelautan, epicentrum air yang luar biasa luas, bahkan lebih luas dari daratan. Karena itu kesadaran tentang laut, kesadaran tentang maritim harus dijadikan fakultas yang luar biasa, karena potensinya jauh lebih besar dari yang ada di kontinental, dari apa yang ada di. Karena itu benchmark yang ketiga tentu saja adalah fakultas kemaritiman. Ini menjadi penting 3 fakultas tersebut dikembangkan, dicarikan kurikulumnya, dijadikan
satu kesadaran nalar yang panjang agar bibit-bibit yang kita lahirkan, agensi-agensi yang kita telurkan, mereka-mereka yang kita ternak menjadi agensi Pancasilais yang mengerti 5 dasar statis dan 4 dasar dinamis. Pada saat sama dia menguasai teknologi laut, teknologi maritim, teknologi herbal, teknologi kejeniusan dan sebagainya yang dulu pernah berkembang dan dikuasai, sehingga di masa depan akan membuat mereka berbeda dari agensi hari ini, elit hari ini. Itulah gagasan besar Universitas Nusantara, dan kami berharap dukungan serta doa dari semuanya. Semoga cita-cita besar ini bisa terlaksana. Salam Nusantara.